Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Allah membuat manusia. Saudara, pernahkah Anda berpikir tentang alasan mengapa Allah membuat atau menciptakan manusia? Padahal, jika dipikir-pikir, Allah memiliki kuasa di mana Ia tentu saja bisa mengurusi bumi dan isinya tanpa harus membuat manusia yang melakukannya. Benar ya? Nah, hal terpenting yang perlu kita ketahui adalah tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa tujuan. Bahkan jika kita menelaah kembali latar belakang penciptaan manusia menurut Alkitab, maka manusia memiliki hakikat besar di dunia ini. Katakan amin. Mari kita mulai. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berikut adalah 4 alasan Tuhan membuat atau menciptakan manusia. Yang pertama, manusia diciptakan sebagai ciptaan yang paling sempurna. Kitab Kejadian menjelaskan secara lengkap bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya selama 5 hari. Lalu, apa yang Allah lakukan pada hari yang ke-6? Allah menciptakan manusia. Saudara, penciptaan manusia sendiri merupakan proses penciptaan yang sangat istimewa karena Allah turun tangan langsung. Tidak seperti ciptaan yang lain di mana Allah hanya berfirman. Pada saat menciptakan manusia, Allah sendiri membentuk debu dan tanah dan menghembuskan nafasnya ke dalamnya. Demikian pula Allah pada waktu mengambil tulang rusuk Adam untuk menciptakan Hawa. Keistimewaan lain yang lebih besar adalah Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya sendiri. Hal ini menunjukkan manusia berada di strata yang paling tinggi dari semua ciptaan yang ada. Amin. Manusia mendapat mandat Allah untuk beranak cucu dan menguasai bumi. Allah ingin manusia sadar bahwa mereka adalah ciptaan yang paling spesial dan agar mereka mengakui kebesaran Sang Pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia diciptakan sebagai rekan sekerja Allah. Boleh katakan amin? Memang benar bahwa Allah sendiri mampu mengurusi bumi dan isinya tanpa manusia. Tapi Tuhan ingin manusia menjadi rekan sekerjanya, sahabatnya, makhluk ciptaannya yang dapat membangun keakraban dengannya. Jika Allah sedemikiannya menganggap manusia sebagai sahabat, maka Allah juga ingin manusia, yaitu kita, menganggap Allah adalah sahabat kita. Amin. Yohanes 15 ayat 15 firman Allah berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Katakan amin. Namun sayangnya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka persahabatan itu mulai rusak. Manusia mulai lupa akan jati diri mereka dan hidup dalam dosa. Manusia seharusnya dihukum karena hal tersebut. Namun, kembali lagi ke kenyataan bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Untuk itulah, Allah mengutus Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa kembali membangun persahabatan dengan Allah. Katakan amin. Ini yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Manusia diciptakan untuk memuliakan dan meninggikan nama Allah. Pertanyaan saya, Bapak Ibu tolong jawab. Bisakah ayam atau harimau bernyanyi? Jelas tidak bisa. Bisakah bunga, matahari, atau bulan dan bintang menari? Jelas-jelas tidak bisa. Ciptaan Allah yang bisa melakukan itu semua hanyalah manusia. Sebab manusia diberikan akal dan pikiran oleh Allah. Apa tujuannya? Allah ingin manusia hidup memuliakan namanya. Wahyu 4 ayat ke-11 firman Tuhan berkata demikian. "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara, Allah memberikan setiap manusia karunia-karunia yang berbeda-beda. Talenta-talenta yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa bermain musik, dan ada yang bisa menciptakan musik. Semua mendapatkan bagian masing-masing sebagai bekal untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Dan yang keempat, yang terakhir,
Manusia diciptakan untuk mengasihi Allah. Saudara, sejak awal penciptaan, Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada manusia dengan memberikan tugas kepada mereka sebagai penguasa ciptaan yang lain. Tidak peduli dengan dosa yang telah manusia lakukan, Allah tetap memandang kita sebagai ciptaan yang berharga dan Dia sangat amat mengasihi kita semua. Katakan amin. Jika demikian, maka tugas terbesar kita sebagai ciptaan yang sempurna adalah hidup mengasihi Allah. Amin. Mazmur 100 ayat kedua dan ketiga. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara, lihat. Allah ingin kita mengutamakan Dia di dalam kehidupan kita dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang, terkadang kebenaran firman Tuhan bertentangan dengan keinginan daging dan kenyataan di dunia. Tetapi tidak bisakah kita melakukan itu dengan mengingat siapa kita sebenarnya? Kita ini adalah manusia, ciptaannya, yang jika bukan karena kasih, maka Allah tidak akan menciptakan kita. Sudah seharusnya kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dengan hidup mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Baik saudara, inilah 4 alasan Tuhan membuat atau menciptakan manusia. Dahsyat bukan? Luar biasa. Nah saudara, itulah sebabnya mengapa penting sekali bagi kita semua untuk terus-menerus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Lewat persekutuan intim, kita memuliakan nama Tuhan. Kita bawa doa-doa, bawa pujian dan penyembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya dalam kehidupan kita setiap hari, kita menjadi saksi dan teladan bagi dunia ini. Namun, kendala yang terjadi adalah di dalam banyak kehidupan umat manusia, di mana sehari-hari kita udah terlalu sibuk. Seringkali kita lupa bersekutu dengan Tuhan karena kita sudah menghabiskan waktu untuk hal-hal yang macam-macam. Untuk hal-hal yang sepertinya banyak sekali yang perlu dikerjakan. Saudara, lewat sharing firman Tuhan hari ini, saya Boksu Willy mengingatkan Anda supaya senantiasa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan terus-menerus sepanjang hari. Baik pagi hari, baik siang hari, baik malam hari. Ayo baca Alkitab secara tekun dan teratur. Lihat saudara apa yang terjadi dengan hari-hari ini. Deru perang mulai terjadi. Anda bisa lihat Rusia juga sudah mulai menyerang Ukraina. Keadaan makin genting. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, kalau kita tetap di dalam hadirat Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, percayalah, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita semua. Ayo konsisten dengan Tuhan, agar kita tidak sia-siakan tujuan Tuhan yang begitu mulia untuk menciptakan saudara dan saya, di mana kita adalah yang begitu mulia di hadapannya. Mari saya berdoa agar manusia roh saudara semakin lama semakin terbangun dan dikuatkan untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.